Informasi lainnya, Saudara, Dewan Pimpinan Wilayah PKB Jakarta sepakat mengusung Anies Baswedan sebagai calon gubernur Jakarta. Dukungan diumumkan setelah mendengarkan aspirasi dari tingkat ranting PAC, DPC, hingga DPW. Anies disebut Ketua DPW PKB Jakarta sebagai calon tunggal yang diusung untuk maju di pemilihan gubernur Jakarta. Usai diusung, Anies disebut bakal sowan ke DPW PKB Jakarta Kamis esok. Bismillahirrahmanirrahim, yaitu PKB DKI Jakarta memutuskan Anies Baswedan menjadi calon tunggal, yaitu untuk mencalonkan di 2024-2029 Pilkada Gubernur DKI Jakarta. DPW PKB Jakarta resmi mengusung nama Anies Baswedan maju di pemilihan gubernur Jakarta. Lalu siapa tokoh yang paling berpeluang jadi calon wakil gubernur pendamping Anies di Pilgub Jakarta nanti? Kita tanyakan kepada jurnalis Kompas TV, ada Valentina Sitorus di kantor DPW PKB Jakarta. Valen, selamat sore. Apa yang kemudian jadi pertimbangan DPW PKB untuk mengusung Anies Baswedan di Pilkada Jakarta? Iya, selamat sore Medop. Jadi yang menjadi pertimbangan dari DPW PKB DKI Jakarta mengusung nama Anies Baswedan ini juga berdasarkan survei internal yang tentu sudah dilakukan secara periodik oleh DPW PKB sendiri, yang mana memang disebutkan bahwa nama Anies Baswedan ini masih menjadi sosok yang memiliki elektabilitas tinggi di wilayah Jakarta, bahkan angkanya bisa dikatakan lebih dari 40%. Kemudian kita tahu track record daripada Anies Baswedan utamanya saat memimpin Jakarta menjadi gubernur saat itu periode 2017 hingga 2022 ini disebutkan baik adanya, sehingga sosok petahana ini yang kemungkinan harus dipertahankan demi kemajuan wilayah Jakarta utamanya dalam pembangunan. Kemudian juga yang perlu diketahui ini keputusan untuk mengusung nama Anies Baswedan ini juga sudah didasari pada keputusan rapat kerja Des Pilkada yang sebelumnya dilakukan selama 2 hari di Bogor di tanggal 8 hingga 9 Juni 2024. Dan benar, dari proses rapat kerja Des Pilkada ini memang sudah mempertimbangkan dari usulan para tokoh agama, kiai begitu ya, kemudian juga seluruh kader baik itu dari tingkat ranting, pengurus anak cabang, Dewan Pimpinan Cabang, kemudian hingga Dewan Pimpinan Wilayah di DKI Jakarta. Meski demikian, Medop dan juga saudara, memang keputusan DPW ini masih belum bisa dikatakan final, lantaran kalau kita tahu daripada proses untuk pengajuan calon kepala daerah ini berdasarkan dengan keputusan politik DPP PKB sendiri soal Pilkada serentak 2024. Keputusan akhir terkait pencalonan kepala daerah ini diambil dalam rapat pleno yang dilakukan oleh DPP PKB. Meskipun tadi Ketua DPW PKB DKI Jakarta ini sudah mengklaim bahwa sudah dilakukan uji kompetensi dan kepatutan terhadap Anies Baswedan, tapi kalau melihat daripada proses pencalonan kepala daerah yang bahkan sudah berlangsung sejak 1 bulan lalu di kantor DPP PKB sendiri, ini juga dimungkinkan apabila Anies Baswedan ini kemudian dilakukan UKK lagi, karena pada dasarnya UKK ini memang terhadap Anies Baswedan bisa dikatakan dinamis, sehingga kita juga tidak tahu begitu ya, meskipun tadi juga disampaikan oleh DPW PKB bahwa UKK terhadap Anies Baswedan sendiri sudah dilaksanakan pada 6 Juni 2024. Dan kemudian rencananya Anies ini akan bersilaturahmi ke kantor DPW PKB rencananya esok hari pada pukul 13.00 waktu Indonesia Barat. Apa yang menjadi bahasan dalam pertemuan ini? Tentu ini yang sangat dinantikan, utamanya dalam proses pencalonan pilkada yang sebenarnya mungkin sudah tinggal menghitung hari lagi ya, karena kalau politik ini biasa berlangsung secara dinamis, apalagi kita mengingat bahwa nanti pilkada ini akan digelar pada akhir November 2024. Medop. Oke. Valen, soan juga nanti akan digelar pada besok ya. Anies Baswedan besok akan soan ke DPW PKB. Nah, kemudian apakah juga nanti dibahas siapa yang berpeluang jadi pendamping Anies Baswedan sebagai bakal calon gubernur di Pilkada Jakarta?
kemungkinan itu akan juga jadi bahasan, Medop dan juga saudara, karena meskipun tadi juga sempat kami tanyakan siapa kira-kira yang bakal bisa mendampingi Anies Baswedan ketika nanti berkontestasi pada Pilkada 2024, PKB secara prinsip gitu ya melalui Dewan Pengurus Wilayah ini terbuka kepada siapapun partai yang ingin mengajukan namanya dalam mendampingi Anies Baswedan sebagai calon wakil gubernur daerah khusus Jakarta. Tapi tadi secara terang-terangan ini Ketua DPW PKB ini menyebut bahwa hingga saat ini pihaknya hanya berkomunikasi dengan Partai Solidaritas Indonesia. Sehingga kalau misalnya Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia dalam hal ini adalah Kaisang Pangarep ini berkehendak untuk maju, karena waktu itu juga sempat didengar bahwa bahwa Kaisang ini siap untuk mendampingi Anies Baswedan dalam kontestasi daerah khusus Jakarta, ini kemudian juga ya dipersilahkan saja. Dan kalau untuk informasi lengkapnya berikut kami sampaikan kutipan daripada statement yang tadi disampaikan oleh Ketua DPW PKB Jakarta. Kita terbuka dengan wakil gubernur siapapun. Siapapun kita terbuka, termasuk dengan Mas Kaisang yang kemarin di media kan, tersebar tuh di media bahwa Mas Kaisang mau menjadi wakil Pak Anies kan. Kita juga bersedia kalau Mas Kaisang memang mau mencalonkan wakil gubernur DKI Jakarta. Kita juga sudah komunikasi dengan PSI. Insya Allah PKB nggak berubah sampai Agustus, sampai pencalonan. Mudah-mudahan kita besok komunikasi dengan PSI, mudah-mudahan Anies Kaisang. Terima kasih. Iya, Maidop, kita tahu pasca nama Anies ini muncul dan menjadi calon kuat digadang-gadang untuk menjadi calon gubernur DKI Jakarta periode 2024 hingga 2029. Ini sebenarnya ada sejumlah partai juga yang yang menyambut positif nama Anies Baswedan untuk maju lagi. Selain PKB, kita juga mungkin pernah mendengar bahwa PKS, Nasdem itu juga sempat menyambut baik nama Anies Baswedan untuk kemudian bisa diusung secara bersama. Terbaru juga kemarin mungkin Maidop juga ingat bahwa PDIP juga sempat menyampaikan sejumlah kata begitu ya, bahwa ketika ditanya bagaimana nih peluang Anies untuk di Jakarta, apakah PDIP akan mendukung? Jawabannya singkat, padat, tapi juga menggelitik. Saat itu Puan Maharani, Ketua DPP PDIP juga mengatakan, Mas Anies boleh juga. Nah, tapi memang tadi juga sempat kami tanyakan bagaimana kelanjutan komunikasi dengan PDIP terhadap PKB sendiri melalui DPW-nya ini belum dilakukan. Komunikasi yang sekali lagi hanya dilakukan ini baru kepada PSI. Dan perlu diingat, Medop dan juga saudara, merujuk pada hasil rekapitulasi Pileg DPRD DKI Jakarta 2024 lalu, memang PKB di sini tidak bisa mengusung calonnya sendiri sehingga memang harus membentuk koalisi. Nah, koalisinya ini nanti akan seperti apa? Tentu menunggu November 2024, politik berjalan secara dinamis, jadi pasti akan ada pertemuan-pertemuan yang akan dilangsungkan baik dari DPW sendiri ataupun juga oleh Ketua Umum dari Partai Kebangkitan Bangsa. Medop. Terima kasih jurnalis Kompas TV Valentina Sitorus melaporkan langsung dari kantor DPW PKB Jakarta.